ada yang terlewat atau ada yang baru hadir gitu kan ya, jangan khawatir nanti akan kita upload di YouTube channel kami ya. Baik, kalau begitu kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Novik Nation Indonesia seperti biasa ya, walaupun aku yakin bagi teman-teman yang sudah sering mengikuti acara kami gitu kan ya, teman-teman juga sudah tahu apa itu Novik Nation Indonesia. But before we start, tadi kita sudah melihat juga apa namanya beberapa foto dari para speaker yang hadir pada sore hari ini. Ini langsung dari Maastricht di Belanda ya, salah satu kota yang ada di Belanda. Nanti akan kita berkenalan satu persatu ya. Oke. Sebelumnya, Molly akan memberitahukan dulu tentang Novik NESO Indonesia. NESO Indonesia sendiri atau NESO itu merupakan kepanjangan dari Netherlands Education Support Office, di mana kita ini mempunyai beberapa tugas ya yang berhubungan dengan pendidikan antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Belanda. Kita memfasilitasi NL Knowledge di mana bagi teman-teman yang suka melihat acara kami yang berkolaborasi antara institusi ataupun pemerintah Indonesia dan Belanda, itu pasti kita involve di sana ya. Kita juga mensupport internationalization of education, mempromosikan studi di Belanda. Jadi bagi teman-teman yang ingin sekali ke depannya mau studi di Belanda, itu bisa langsung tanya-tanya ke kita juga ya. Memanage beberapa beasiswa, salah satunya adalah OKP LPDP Student Joint Scholarship, ada juga apa namanya Orange Tulip Scholarship yang sekarang sedang dibuka ya, jadi bisa langsung nanti akses ke website kami. Serta apa namanya ada U-Share juga yang merupakan program kerjasama dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Kami juga mensupport teman-teman yang tidak hanya dari Indonesia saja untuk ke Belanda, tapi teman-teman yang ada dari Belanda untuk ke Indonesia, untuk belajar dan juga studi di Indonesia melalui program Wilwe. Bagi teman-teman yang sudah selesai dengan studinya di Belanda, tentunya kita masih seiring berjalan gitu kan bersama melalui apa namanya platform NL Alumni Network, di mana masih ada beberapa kegiatan yang tentunya untuk mensupport para alumni. Ya, oke. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan PhD di Belanda, jadi PhD ini merupakan apa namanya program penelitian yang dilakukan selama 4 tahun, ya. Lalu program penelitian ini dilakukan di 13 research university yang ada di Belanda, dan biasanya itu juga di-advertise atau diiklankan dan dipromosikan melalui beberapa website berikut ini, seperti ada vcards.nl, ada academictransfer.com, ada juga euraccess.nl, dan juga knaw.nl/en ya. Dan PhD di Belanda ini apa namanya bergabung dengan universitas. Jadi teman-teman nanti akan melakukan penandatanganan kontrak dan juga bekerja dengan universitas tersebut, lalu juga nanti akan diberikan gaji ya. Setelah itu, bagi teman-teman yang ingin meneruskan PhD atau S3 di Belanda, ya tentunya harus sudah selesai dari master degree-nya, mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik, dan juga tentunya sudah mempunyai fondasi atau fundamental yang baik juga di metodologi penelitian. Ya, beberapa program beasiswa dari pemerintah Indonesia, diantaranya adalah LPDP, ataupun nanti kita juga bisa tanya nanti kepada para speaker kita beasiswa apa saja yang bisa mendanai penelitian di Belanda, tapi salah satunya adalah LPDP yang merupakan program beasiswa bagi masyarakat Indonesia untuk meneruskan atau membiayai para peneliti yang ada di Belanda. Dan bagi teman-teman yang melihat di layar saya sudah ada layar Academic Transfer, inilah salah satu platform di mana job-job ataupun lowongan-lowongan penelitian di Belanda itu tersedia ya. Jadi tinggal dibuka saja di www.academictransfer.com, lalu tinggal diisi saja apa namanya search tab-nya gitu kan ya, di bidang penelitian apa sih yang teman-teman minati, nanti itu akan keluar apa namanya result penelitian atau lowongan penelitian apa saja yang ada. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kami, silahkan langsung saja menghubungi kami di beberapa channel platform berikut ini. Kami juga ada online counseling ya, di mana jadwalnya itu adalah hari Senin dan juga Selasa pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore, Rabu dan juga Kamis jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Langsung akses saja ke bit.ly/oceneso.
Semua digital browser kita sudah kita upload melalui bit.ly/dbnovikneso, tinggal download aja. Dan semua pertanyaan yang sudah sering ditanyakan sudah kita rangkum di bit.ly/FAQ Novikneso. Oke, sudah selesai ya perkenalan dari saya. Kita langsung saja nih akan segera berkenalan dengan beberapa speaker yang sudah hadir di sini. Tunggu sebentar, saya akan mencari salah satu rekan saya. Ada Mas Wawan juga sudah hadir di sini. Hold on one second, Mas Wawan. Let me find your name. Dan juga sudah ada Mbak Tari di sini. Halo, halo, selamat pagi, Mas Tri. Halo, Mas Wawan dan juga Mbak Tari. Halo, Halo. Hai, apa kabar? baik. Mas Nur juga udah online kok, Mas Mas Molly. Nur juga sudah online. Kalau gitu, oke, tunggu sebentar. Hold on one second. There you go. Halo, Mas Nur. Selamat pagi dari Indonesia. Hoi hoi. Nah, tuh kan apa Anda tuh jawabnya. Aku mah cuma bisa Good Morgan aja ya. Kalau gitu, apa kabar nih Mas Nur? Mas sudah bisa bergabung. Terima kasih ya, Mas. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita nanti akan pecah ke dalam 3 topik pembicaraan pada kesempatan sore hari ini, kenapa kita bilang spesial nih buat teman-teman yang baru saja bergabung, karena kita menggabungkan 3 topik pembahasan di mana kita akan ngobrol sama Mas Wawan seputar bagaimana cara memulai PhD di Belanda. Lalu nanti kita akan ngobrol sama Mas Nur juga bagaimana cara pembiayaan untuk PhD di Belanda, dan terakhir dengan Mbak Tari bagaimana sih kita hidup di Belanda sebagai seorang peneliti ya. Sangat kompleks, sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan ajukan dari Molly, dan nanti teman-teman juga bisa bertanya, berinteraksi secara langsung dengan para speaker kita di sore hari ini. Spesial banget, biasa cuma 1 jam, sekarang 1,5 jam ya. Kita bakal kupas tuntas mengenai peneliti di Belanda. Baik, kalau gitu aku akan istilahnya tarik dulu dari layar Mas Nur dan juga Mbak Tari. Ntar akan aku undang kembali, tapi sekarang kita akan fokus dulu di Mas Wawan ya. Oke, aku remove Siap. dulu Mbak Tari dan juga Mas Nur. There you go, and come back to you Mas Wawan. Ini dia ada Mas Wawan ya, Herwansyah SKM MPH dari Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University. Gimana Mas, di Maastricht sekarang dingin banget, kategorinya ya, dingin banget, dingin aja atau biasa aja? Oke, selamat pagi dari Mas Tri, Mas Molly, dan teman-teman semua. Selamat sore waktu Indonesia. Alhamdulillah hari ini sepertinya akan tidak begitu dingin, tapi kita nggak pernah tahu karena Belanda cuacanya sering berubah-ubah ya. Benar, It's seringnya berubah-ubah. unpredictable every time. Yes, kita nggak tahu. Misalnya nanti kalau teman-teman sudah jodoh ke Belanda, ini aja deh bekal jaket yang banyak ya pas sudah sampai di Benar, sana, karena anginnya kadang-kadang angin gelembung, kadang-kadang angin sepoi, tapi suhunya dingin bener ya. benar, Tapi benar. yang pasti tetap semangat Mas, karena ini juga tadi kita Yes, ngobrol di awal bahwa Mas Wawan ini merupakan di tahun yang ketiga ya. Mungkin Mas bisa dikenalkan sedikit nih Mas, background Mas, istilahnya apa nih Mas, bekerja di Indonesia sebagai apa ya. Lalu awalnya bisa ke Belanda penelitian itu gimana ceritanya? Silakan Mas. baik, Mas Molly, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin nanti saya akan sharing tentang pengalaman dari perspektif saya, dan mungkin nanti rekan-rekan yang lain, Mbak Tari, Mas Nur bisa menambahkan dari pengalaman mereka. Karena to be honest, untuk PhD di Maastricht University itu sendiri, kita pun juga punya pengalaman yang berbeda-beda, mulai dari saat menghubungi supervisor, kemudian mendapatkan LOA, sampai dengan pelaksanaan PhD-nya pun juga agak sedikit berbeda. Itu walaupun masih dalam satu instansi ya, Maastricht University, tapi ada perbedaan. Baik, sebelumnya nama saya Herwansyah, perkenalkan, biasa dipanggil Wawan. Di Indonesia saya bertugas sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Jambi. Kemudian di Maastricht University ini udah masuk tahun keempat, Mas Molly. Jadi sudah 3 tahun selesai, masuk ke tahun keempat, which is mudah-mudahan tahun terakhir insya Allah, dengan skema pembiayaan dari Asian Development Bank, aksi project dari ADB dan juga Universitas Jambi. Begitu. Dan kenapa di Belanda? Ya karena
pada tahun 2016 saya flashback ke belakang, saya mencoba untuk mengkontak supervisor yang merupakan temannya supervisor saya pada saat S2 dulu, Mas Molly. Jadi ada pengaruh dari supervisor saya terdahulu untuk mendapatkan supervisor di Belanda. Kemudian mencoba untuk approach beliau, email, kemudian kontak-kontakan, akhirnya beliau setuju untuk mensupervisi rencana proyek PhD saya selama 4 tahun ke depan. Tapi sayangnya dari tahun 2016 nggak berjalan mulus nih pembiayaannya, karena nggak dapat dukungan biaya dari beasiswa apapun gitu. Sampai akhirnya dapat beasiswa EDB tahun 2019 November, saya berangkat ke Belanda dan memulai proyek untuk PhD trajectory saya. Begitu Mas Molly, sebagai gambaran umumnya. Yes. Nah, ketika Mas pertama gitu kan ya, sudah selesai dengan S2-nya, terus tiba-tiba kepikiran, yuk kita S3 aja gitu kan ya. Itu kan bukan sebuah keputusan yang begitu gitu kan ya, bukan keputusan yang cepat, pasti butuh pemikiran yang panjang, ditambah lagi dengan komitmen untuk melaksanakan PhD juga bukan sesuatu hal yang singkat. Pertama Mas, sebetulnya apa yang memotivasi Mas untuk yuk kita PhD atau melakukan S3 ataupun penelitian? Ini mau jawaban yang formal atau jawaban yang peres nih sebenarnya? Semuanya Mas, ini mah kita bongkar-bongkaran ya supaya bisa Oke deh. menginspirasi. Jadi teman-teman juga kadang-kadang suka ada yang kayak gini kan, iya aku pengen ke PhD, pengen ke luar negeri aja. Benar. To be honest, salah satu tujuan utama untuk sekolah itu memang karena sebagai dosen ya, jadi harus harus menyelesaikan seluruh strata pendidikan sampai yang tertinggi kalau bisa begitu, karena udah salah satu persyaratan ya dari pemerintah kita kalau di perguruan tinggi itu tenaga pengajarnya mungkin nanti saya belum tahu dari universitas lainnya, mungkin ada beberapa universitas yang sudah mewajibkan minimal harus strata 3 sekarang malah ya, bukan hanya strata 2. Nah, mungkin salah satu alasan saya juga, dan alhamdulillah dapat dukungan dari instansi saya di Universitas Jambi untuk melanjutkan pendidikan strata 3, dan alhamdulillahnya lagi dapat pembiayaan dari skema EDB dan Universitas Jambi begitu. Dan untuk niatan yang lainnya itu mungkin karena pengen kuliah di luar negeri dan menjalin networking, Mas Molly. Jadi bukan hanya dapat ijazah sekolah di luar negeri, tapi after that perhaps we can establish further cooperative work atau collaboration dengan teman-teman di Belanda gitu. Begitu Mas Molly. Ada alasan spesifik kenapa memilih Belanda sebagai salah satu tujuannya, Mas? Well, terutama sekali karena supervisornya udah dapat dulu nih dari Belanda ya, dan atas rekomendasi dari previous supervisor pas master dulu. Yang kedua, kebetulan tahun 2017 saya kunjungan ke Belanda untuk short course nih, Mas Molly, yang sponsored by Stunet ya. Waktu itu 2017 untuk short course, dan langsung deh saya kunjungi tuh supervisor saya di Maastricht, dan dianya seneng, akhirnya dia langsung dengan serius, anak serius nih kayaknya harus dibenerin nih proyeknya gitu. Ya udah, dari niatan supervisor yang betul-betul suportif, dan juga saya lihat Maastricht kotanya juga sangat atmosfernya kayak Jogjanya Indonesia gitu ya kalau Maastricht ya. Jadi langsung deh saya kuatkan tekad dan mantepkan rencana harus ke Belanda, harus ke Maastricht begitu. Akhirnya alhamdulillah 2019 landing dengan aman di Maastricht University. Oke. Nah, tadi Mas juga sudah singgung sedikit mengenai supervisor ya. Aku yakin di luar sana dan juga teman-teman yang hadir di sini juga pada bertanya-tanya, gimana sih ini saya cara mulai gitu kan ya? Apakah aku harus buat proposalnya dulu gitu kan ya, meramu proposal, ataukah sok-sok akrab atau kontak-kontak dengan semua istilahnya supervisor, profesor, atau teman-teman PhD yang sedang melakukan PhD. Nah, sekarang kita ngomongin tentang Mas Awan dulu deh. Gimana waktu itu Mas Awan? Apakah dengan sudah short course ngedeketin profesornya, atau pas sampai di Indonesia, oke, kayaknya ini orang-orang yang harus aku deketin. Nah, itu perjalanan Masnya kayak gimana? Jadi sebelum short course itu aku udah hubungin supervisorku dulu, Mas Molly. Jadi waktu itu kita udah intens kiriman email, kemudian Skype waktu itu. Jadi dia di sini dan aku di Australia waktu itu. Jadi kita Skype, kemudian mulai organize project kita. Karena to be honest,
penelitian aku saat ini adalah lanjutan dari penelitian S1 dan S2 aku. Jadi kayak ada runtutan permasalahan yang nggak selesai di S1, nggak terjawab di S2, kemudian what's next yang bisa diselesaikan melalui proyek 4 tahun selama di Belanda begitu. Dan alhamdulillahnya melalui korespondensi tadi beliau senang karena melihat runtutannya, oh ada peluang, ada gap di situ, yang bisa diadres selama 4 tahun begitu. Kemudian beliau setuju dengan planning project-nya, kemudian supervisor saya juga mengajak beberapa rekannya untuk memberikan input. Waktu itu saya presentasi singkat di depan kolega beliau, sampai akhirnya setelah semuanya setuju, dapat masukan, beliau merekomendasikan aplikasi yang sudah saya ajukan ke beliau untuk diregistrasi di research center-nya. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal, Mas Moli, tiap-tiap fakultas punya kebijakan yang beda-beda. Betul. Nah, untuk yang di fakultas saya, khususnya di research center saya, setiap student itu harus terregistrasi, kemudian dapat LOA, dapat kontrak, dapat detail pembiayaan dan segala macam, harus memenuhi kriteria tertentu sehingga si kandidatnya baru bisa datang ke universitasnya untuk memulai proyek tersebut. Jadi singkatnya kita mulai kontak supervisor, diskusi tentang topik penelitiannya, sampai buat draftnya, sampai final protokol research protokolnya udah final, kemudian baru kita bisa registrasi ke research center-nya atau ke fakultas tertentu. Begitu kalau dari pengalaman saya, Mas Moli. Oke. Nah, mungkin Mas, karena ada beberapa teman Indonesia juga yang di sana, ketika approach dengan calon supervisor ini kan terus terang aja nggak semudah itu ya. Ujuk-ujuk kita email atau kayak gimana, pasti adalah gitu kan yang istilahnya nggak direspon atau mungkin belum direspon atau respon waktunya lama. Kira-kira Mas bisa kasih istilahnya saran nggak nih? What should we do untuk approach ke calon supervisor ataupun profesor yang ada di universitas? Kalau di Belanda pada umumnya supervisornya cukup responsif ya, karena kalau komunikasi via email, apalagi via email, karena mereka memang ya ada waktunya, mungkin mereka sedang libur atau mereka sedang dalam waktu ngerjain beberapa pekerjaan yang betul-betul deadline gitu, sehingga mereka tidak bisa merespon langsung email yang betul-betul butuh urgensi ya, urgen untuk dibales gitu. Tapi pada prinsipnya, pada umumnya mereka akan direspon gitu. Apalagi yang berhubungan dengan permintaan beliau sebagai potential supervisor, dan apalagi planning riset kita itu cocok dengan apa yang menjadi interest-nya beliau gitu. Pasti beliau akan merespon dengan cepat dan dengan antusias. Dari pengalaman saya dan supervisor saya waktu itu, karena kita sudah berdiskusi sejak awal, dan saya juga sudah direkomendasikan sama previous supervisor saya, beliau mau tidak mau sangat responsif dalam merespon email saya gitu. Jadi kita hampir setiap hari balas email segala macam, sehingga pada akhirnya sudah terbentuklah studi protokol tadi yang bisa dibuat untuk registrasi di research center kita. Begitu, Mas Moli. Oke. Sekarang kita berbicara tentang topik gitu kan ya. Tadi sih Mas untuk topik penelitiannya itu istilahnya continuity dari S1, S2, dan udah deh aku pengen istilahnya ngebahas di S3-nya. Nah, itu tuh korelasinya ada dengan korelasi negara antara kedua negara, Indonesia Belanda, atau hanya Indonesia saja, atau gimana nih Mas? Karena lagi-lagi pasti teman-teman yang ada di sini kadang-kadang suka kepentoknya, kira-kira topik saya berhubungan sama Belanda nggak ya supaya dilirik gitu kan ya. Nah, gimana nih? Secara tidak langsung ada hubungannya dengan kepentingan kita sebagai dosen di Indonesia dan juga bidang kepakaran kita di universitas di Indonesia. Dan juga secara tidak langsung karena saya dibiayai oleh ASEAN Development Bank yang salah satu visinya itu memang berhubungan dengan Sustainable Development Goals, tentang spesifiknya tentang kehidupan yang berkelanjutan khususnya di negara Asia. Dan topik saya pun juga masuk ke dalam salah satu prioritas yang ada di beasiswa tersebut, dan cocok juga dengan background saya di Indonesia, dan juga cocok juga dengan keahlian supervisor saya di Belanda. Jadi lebih seperti itu, Mas Moli, sehingga antara topik kemudian supervisor dan juga
prioritas pembiayaan dari ADB-nya waktu itu melihat dan melirik, oh oke, ternyata masuk nih public health sebagai salah satu isu yang masuk ke dalam Sustainable Development Goals, SDGs ya, terutama poin 3. Dan lebih tepatnya tentang kesehatan ibu. Jadi memang suatu topik yang betul-betul masih menjadi permasalahan dan mungkin masih butuh untuk dieksplor lebih lanjut, terutama dalam konteks Indonesia dan negara berkembang. Begitu, Mas Molly. Ya, ya. Jadi intinya ketika kita pengen merumuskan satu proposal atau pengen menentukan sebuah topik, kita juga harus melihat ke diri kita dulu nih. Kira-kira ini topik yang akan berkaitan dengan kepentingan dalam artian baik kepentingan kita pribadi ataupun kepentingan istilahnya dapat beasiswa dan lingkup pekerjaan kita, itulah yang harus istilahnya kita gali lebih gitu ya. Nah, iya, betul. Pertanyaan terakhir untuk sesinya Mas Wawan nih Mas, tahapan untuk sekarang Mas sudah alhamdulillah di tahun yang ketiga gitu kan ya, itu lagi-lagi nggak gampang gitu kan ya, mulai dari cari profesor, istilahnya merumuskan proposal, dan ada tahapan go or no go. Akan aku jelaskan sedikit dulu buat teman-teman yang hadir di sini. Jadi go or no go itu adalah di mana kita akan dilihat gitu kan ya, kayaknya ini bisa lanjut, tapi kayaknya ini bisa nggak lanjut ya. Mas jelasin dong Mas, go or no go itu di tahun keberapa? Dan apabila kita ditetapkan kayaknya kita nggak lanjut, apakah itu sudah bubar jalan? Kalau dalam pacaran udah putus gitu kan ya, kita nggak akan bisa balik lagi atau gimana? Apakah juga dikasih kesempatan kalau misalnya kita sudah diputuskan kita no go? Gimana Mas Awan? Baik, Mas Molly. Setiap fakultas di Maastricht University kita punya kebijakan yang beda-beda ya. Ada kebijakan annual evaluations, ada yang enggak, ada yang langsung go ahead, kemudian dan sebagainya. Nah, dalam konteks saya di Faculty of Medicine and Health Sciences, khususnya di research center saya, Care and Public Health Research Institute, kita punya namanya PhD trajectory system ya, online. Jadi setiap triwulan dan tiap semester itu harus selalu diupdate perkembangan kita. Nah, pengalaman saya tahun pertama itu memang ada evaluasi dari research center-nya yang dihadiri oleh supervisor saya dan beberapa staff dari research center untuk menilai sejauh mana nih kandidat ini bisa bekerja begitu. Dan mereka juga mendengar evaluasi dari supervisor kita. Jadi it was kind of short presentation tentang progres kita, tentang riset kita segala macam, dan alhamdulillahnya pada saat itu saya sudah punya satu output begitu ya. Jadi dengan senang hati mereka melanjut, oke, that's fine. Walaupun sebenarnya itu gitu hanya ya. formalitas sebenarnya ya Mas Molly, ya, karena saya dengan pengalaman teman-teman sebelumnya itu hanya formalitas kok. Tapi at least we perform something during 1 year gitu. Kemudian untuk meyakinkan supervisor kita juga sebenarnya untuk beberapa tahun ke depan anak ini bisa kerja sebenarnya untuk bisa selesai tepat pada waktunya dan bisa menghasilkan output yang sudah direncanakan bersama dengan supervisor. Begitu Mas Molly. Iya, karena lagi-lagi kan istilahnya ini kan benar tanggung jawab kita kan, komitmen selama 4 tahun itu juga bukan waktu benar, pendek. Karena harus ada research plan-nya dari awal, kita harus submit research plan, dan itu yang ditagih sama research institute saya waktu itu. Betul. Ditanyain. Iya. Tapi everything is fine. I mean, jangan khawatir karena sebenarnya Anda sama supervisor Anda yang punya andil besar di situ. Institusi hanya sebagai fasilitasi aja, begitu loh Mas Molly. Enggak bermaksud untuk menakut-nakuti ya, tapi just go ahead begitu. Apapun yang bisa dikerjakan kita kerjakan, kita perform something begitu Mas Molly. Betul. Intinya mah kalau yang ada beberapa orang yang suka bilang sama Molly itu adalah walaupun progres kita juga sedikit kecil, lagi-lagi itu adalah progres ya. Yes, nggak correct. Di tempat, tapi kita berjalan terus ya. Benar. Oke, Mas Awan, nanti kita akan bergabung lagi ya. Oke. Sudah selesai, saatnya saya akan bergabung dengan Mas Nur yang sudah hadir di sini ya. Dan kita akan masuki sesi How to Finance as researcher in the Netherlands. Halo Mas Nur, akan aku perkenalkan terlebih dahulu. Jadi ini merupakan Mas Nur bicara kita yang kedua, Mas Nur Hidayatullah, panjang nih ya, SHI, SPD, SHLLM, MHI yang dari Faculty of Law Maastricht University. Halo Mas Nur, apa kabar? Halo Mas Molly, ya jelas suara saya ya? Alhamdulillah jelas Mas. Siap. Mas, dingin banget tuh kayaknya Mas.
Lagi-lagi seperti Mas Wan bilang, Belanda itu unpredictable. Bener ya. Kayaknya Mbak Tari sama Mas Tawan kayaknya adem ayem, kayaknya Mas Nur kayak kedinginan. Mas Nur silakan perkenalkan diri dulu dalam artian di Indonesianya berprofesi sebagai apa, lalu untuk penelitian yang sedang dijalankan di Masri juga mempunyai topik seperti apa. Silakan Mas Nur. Oke, baik. Terima kasih Mas Moli. Pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih kepada funding saya ya. Saya di sini sebagai PhD researcher ya, dari fundingnya LPDP dan pemerintah Indonesia. Yang jelas saya berterima kasih. Yang kedua kepada Fakultas Hukum saya, Fakultas Hukum Universitas Wijaya. Saya di sini sebagai, di Indonesia saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya. Dan terima kasih juga pada Mas Moli, pada Neso yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman lah paling tidak, dan Mas Wawan dan Mbak Tari. Saya sebelum datang ke sini sebenarnya memang pertanyaan yang paling krusial adalah soal funding tadi ya Mas ya. Tapi sebenarnya begini, beberapa hal yang harus kita tahu adalah kalau di Belanda itu PhD itu bukan mahasiswa lagi ya. Makanya di sini kalau tadi Mas Moli bilang di situ ada job ya ada job seeker di situ, kita di sini sebagai orang yang bekerja karena kita dimungkinkan untuk mengajar juga di sini. Nah, makanya kalau di sini PhD itu ada, kalau ngomong soal funding ya tadi ya Mas ya. Yes. Oke. Kalau ngomong soal funding tadi ada yang internal funding, ada yang external funding, bahkan ada yang malah sama sekali tidak perlu pakai tuition fee. Nah, kalau internal funding memang itu beberapa kampus di Belanda itu mengalokasikan dana untuk slot untuk seseorang yang bisa masuk dengan seleksi yang sangat ketat juga ya. Tapi jangan lupa dari external funding pun seleksinya sama juga. Persoalannya adalah lagi-lagi tadi kata Mas Wawan juga, kita bisa bekerja atau tidak sih sebenarnya sih di sini. Dan benar juga tadi saya juga ingat Mas Wawan ngomong soal go or not go, itu bukan hal yang sangat krusial di sini, dalam artian ketika supervisor kamu itu sudah percaya pada kamu untuk diterima, untuk bisa datang ke sini untuk belajar, artinya supervisor percaya kamu itu 4 tahun selesai gitu. Nggak usah mikir yang 1 tahun go or not go, itu aja. Oke. Tadi Mas sudah sampai ke funding yang bersifat internal. Nah, kalau eksternal itu berarti salah satunya seperti LPDP merupakan funding Mas juga, ataupun ADB yang merupakan juga funding sistem dari Mas Wawan ya. Mungkin kalau Mbak Tari itu adalah dari Dikti juga. Nah, Mas, kadang-kadang pertanyaan yang muncul itu adalah seperti ini, Mas. Ketika kita sudah beres mendapatkan LOE dari dari universitas ataupun sudah disetujui proposalnya. Ketika kita mencari funding gitu kan, kita kan biasanya ditanya, nah ini pembiayaannya ini kamu bakalan kayak gimana gitu. Oke lah beasiswa, tapi kan si beasiswa ini kan juga lagi-lagi persaingannya juga lumayan banyak ya, apalagi di Indonesia. Ketika kita tidak ada rezekinya untuk funding itu, apakah kita masih dikasih waktu nih Mas untuk mencari funding tersebut, atau kita bisa membiayai diri kita sendiri? Iya, oke. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan itu tergantung relasi kita dengan calon SPV kita. Jadi kalau memang saya itu pengalaman mencari SPV sebelum ke Belanda sekitar 1 tahun ya, saya sudah kontak-kontakan dengan supervisor saya. Jadi kalau Mas Awan tadi ada rekomendasi, itu bagus sebenarnya. Kalau semisal seperti itu, jadi ada jalannya, ada linknya itu ya. Jadi ketika linknya jalan, dapat supervisornya merekomendasi ke supervisor yang lain, itu hal yang ideal seperti itu. Tapi kalau saya benar-benar mencari sendiri dari awal. Saya tidak kenal dengan siapa supervisor yang saya tuju itu.
Yang paling penting adalah kita tahu bahwasanya expertise supervisor yang kita tuju adalah sesuai dengan bidang penelitian kita. Karena memang begini, kalau memang dengan jalan rekomendasi dari supervisor sebelumnya, otomatis supervisor yang baru akan setengah percaya lah ya. Oke, ada kepercayaan terlebih dahulu. Tapi kalau dari awal itu kita harus membangun kepercayaan supervisor, dan ketika supervisor yakin kita itu, oh kamu layak. Kamu sampai kapanpun kalau semisal mau ke Belanda nyari fundingnya itu sampai kapanpun akan saya tunggu. Nah itu sudah tuh, sudah jadi kartu tuh. Kalau semisal oke, kamu saya tunggu tahun depan, kalau semisal tidak dapat tahun depan lagi, it's okay. Tapi kalau memang risiko itu benar-benar meyakinkan lah ya. Nah kasus Ya. saya adalah ketika saya pertama kali saya masih ingat saya mengirim email ke jadi kalau ya sekali lagi beda ya, kalau semisal S1 S2 itu mereka pakai sistem, tapi kalau saya ngontak dulu ke prodinya dan ke supervisornya. Jadi email by email. Saya punya topik ini nih, bisa enggak ya, dengan gaya bahasa yang dengan CV kita yang buatlah semeyakinkan mungkin lah ya, pastinya lah ya. Nah, terus kemudian Desember 31 Desember, saya awal Januari dapat feedback, dan ini yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain ya, karena feedback yang karena supervisor saya memang tadi bilang ya, jadi tidak sepercaya karena direkomendasikan oleh supervisor sebelumnya dalam kasusnya Mas Wawan. Jadi saya ada deadline sebelum saya berangkat ke sini pun ada deadline. Oke, ada beberapa revisi yang perlu kamu lakukan pada research proposal kamu, dan itu saya harus jujur saja, dan ini bukan mencontohkan hal yang riset proposalnya enggak bagus, bukan itu. Saya harus jujur, saya sampai 8 kali revisi dengan supervisor saya sebelum saya berangkat ke Belanda. Dan itu ternyata bisa menjadi modal dan menjadi tanda supervisor kita itu benar-benar serius menangani riset kamu. Dan ketika kita wawancara beasiswa, saya katakan pada interviewer saya kontak dengan supervisor saya di Belanda itu bukan sekali 2 kali. Bahkan saya harus merevisi proposal saya itu sampai 7-8 kali kalau tidak salah itu. Dan karena supervisor saya sangat detail, sangat on time, dan sangat baik yang jelas ya. Dengan sebulan kamu revisi ini, selesai, dia sangat, jadi kepercayaan itu dibangun dari situ Mas, beneran. Ya. Deadline-nya benar-benar selesai. Nah, setelah benar-benar saya bilang, Prof, saya dapat funding ini, saya enggak mau berangkat sekarang, tapi saya berangkatnya tahun depan. Saya yang delay itu saya. Dia bilang, oke, enggak apa-apa. Dan karena sudah dapat itu, supervisor saya yakin, it's okay, enggak ada masalah. Gitu. Iya. Jadi istilahnya udah kepegang gitu kan ya, karena dari segi apa istilahnya, aku bilang di awal prosesnya juga sudah lumayan challenging untuk merevisi kurang lebih 7-8 kali, itu juga lagi-lagi bukan hal yang mudah. Nah, Mas Nur, ketika mendaftar ke LPDP sendiri, lagi-lagi pesaing LPDP juga banyak gitu kan ya. Waktu itu proses yang Mas jalankan itu kenapa adanya pending itu? Apakah karena waktu itu di tahun sebelumnya Mas gagal untuk mendapatkan pembiayaan atau pendanaan dari LPDP lalu ikut lagi ke tahun setelahnya, atau gimana tuh Mas? Jadi gini, saya itu LPDP 2021 gelombang 2, saya lulus kalau tidak salah bulan Oktober. Ada pilihan, ya, lagi-lagi di sini. Jadi di sini untuk mulai studi awal LPDP, mulai studi awal S3 itu tidak Januari atau September, ya. Bisa setelah lulus itu langsung aja berangkat, tidak ada masalah. Jadi Oktober saya selesai, saya punya funding. Kemudian saya punya pilihan Januari atau September. Nah, setelah itu saya sudah pegang dananya tuh, sudah pegang LPDP-nya. Saya delay-nya setahun ke depan karena saya mikir banyak faktor ya, keluarga dan sebagainya lah ya. COVID yang penting itu. Kalau semisal saya di sana itu cuma di dalam rumah ngapain juga, ada bisa kemana-mana. Nah, akhirnya saya delay sendiri, dana sudah kepegang.
Saya dari Oktober 2021 sampai September 2022. Jadi saya punya waktu untuk ngurus segala-galanya. Memang itu saya yang saya yang memilih untuk delay, untuk mempending saya mulai studinya. Tapi it's okay, tidak ada masalah seperti itu. Tapi yang jelas adalah gini, kalau kasus saya adalah menentukan apakah kamu diterima, LOE unconditionalnya itu tidak, mungkin di beberapa kampus yang lain berbeda ya. Tidak tahu di fakultas lain juga mungkin berbeda. Kalau kasus saya adalah ada namanya scientific committee. Jadi ketika supervisor kita itu oke, setuju, kita dilempar ke scientific committee, dan yang memutuskan akan diterima atau tidak adalah scientific committee tanpa campur tangan supervisor kita sama sekali. Dan proses sebelum itulah yang sebenarnya agak lumayan berat juga ya. Tidak menutup kemungkinan walaupun sudah punya funding, ketika masuk di scientific committee, dia tidak di scientific committee di Maastricht ya, itu tidak lolos karena mungkin capability-nya atau proposalnya belum begitu siap, seperti itu. Ya. Untuk pembiayaan LPDP tadi juga Mas menyebutkan memang pending gara-gara memang waktu itu ada pandemi ya. Itu juga tidak hanya Mas saja tapi semuanya. Tapi kalau dengan pembiayaan LPDP ini Mas, yang di cover itu semuanya, semua komponen, dan apabila kita membawa keluarga, menurut Mas itu bakal cover juga nggak? Oke, terima kasih. Lagi-lagi saya harus berterima kasih pada LPDP nih. LPDP itu pahalanya banyak nih. Jadi oke, untuk kasus saya, all covered ya, saya bilang semuanya di cover. Bahkan riset project kita di cover, tuition fee kita di cover, health insurance kita itu di cover, family itu di cover, publikasi tadi di cover. Udah ngomong apa lagi deh? Ya. Kayak gitu aja masih kurang terima kasih. Jadi memang ada beberapa model funding ya, tetapi kalau di Indonesia LPDP itu cukup worth it, sangat worth it bahkan ya, karena semuanya di cover. Kamu tidur di sini, kamu mau ngapain aja di sini itu di cover semuanya deh. Iya. Jadi lagi-lagi nih yang mau nantinya pendanaan atau pembiayaan S3-nya dengan LPDP ya, mulai dari sekarang juga untuk mencari informasinya, dan juga mulai dari sekarang juga untuk istilahnya persiapannya, karena terus terang aja jangan pernah mepet dengan deadline, jangan pernah keteter juga sama dokumen-dokumennya, karena biasanya yang kayak gitu nanti suka ada aja. Jadi kalau bisa persiapan dari sekarang ya, mudah-mudahan ini awal yang baik banget buat kita semua untuk mempersiapkan rencana untuk melakukan penelitian di Belanda. Oke, aku akhiri dulu sampai sini untuk yang Mas Nur, karena saya akan melanjutkan kepada Mbak Tari ya mengenai kehidupan seorang PhD di Belanda ya. Pamit dulu sebentar ya Mas Nur ya, aku tarik dulu dari sini dan kita akan masuk ke layar, yaitu adalah mengundang Mbak Tari. Halo Mbak Tari, apa kabar? Halo, kabar baik. Senang banget nih bisa bergabung sama Mbak Tari langsung dari Masri, tapi aku potong sebentar bagi teman-teman yang hadir di sini ya, itu boleh banget langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaan, karena setelah Mbak Tari kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Tanyanya kalau misalnya malu-malu mau bertanya lewat kolom chat silakan diketik ya, kita akan bahas kupas tuntas satu persatu. Tapi nanti kalau mau berinteraksi itu boleh banget nanti raise hand, tapi itu nanti ya. But now yang pengen tanya melalui kolom chat sangat dipersilakan ya. Oke, Mbak Tari, kita akan masuk ke topik yang terakhir, yaitu topik gimana sih kita hidup gitu kan ya sebagai peneliti di Belanda. Ini terus terang aja menarik. Kenapa? Karena banyak yang bertanya-tanya seputaran ngapain aja sih di sana, masuk kelas, ngajar gitu kan ya, atau istilahnya mah ya udah sih, namanya juga kita udah punya berkomitmen mah istilahnya delay aja ngetiknya gitu kan ya. Kumaha tuh Mbak Tari, ceritakan, silakan. Ya, siap. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing. Perkenalkan saya Eka Gatari, panggilannya Tari. Saya di Indonesia jadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saya di sini dengan bantuan beasiswa dari BPPLN Dikti. Untuk kehidupan di sini ya banyak yang kemudian akhirnya dilakukan ya. Dan tapi kembali lagi masing-masing antara fakultas dan universitas itu berbeda-beda. Ini saya rangkum sedikit saja dari pengalaman saya, kemudian juga dari pengalaman teman-teman saya yang lain. Jadi kalau misalnya PhD di sini tadi seperti yang sudah disebutkan, rata-rata di sini dianggapnya sebagai karyawan. Tapi untuk PhD sendiri itu ada terbagi jadi dua. Jadi ada internal PhD yang benar-benar mereka karyawan.
dan ada external PhD. External PhD ini adalah rata-rata PhD yang seperti umumnya PhD dari Indonesia, jadi ada beasiswa, kemudian mereka menggunakan beasiswa tersebut sebagai funding. Kemudian apa yang dilakukan dan tanggung jawabnya pun juga ada perbedaan antara internal PhD dan external PhD. Untuk internal PhD, dia masuknya dari lowongan kerja, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Moli di awal, tapi dia juga punya kewajiban di dalam kontraknya biasanya ditulis kalau misalnya dia itu harus mengajar. Jadi tutor, kemudian juga jadi mentor dan seterusnya, dan di dalam kontrak nanti akan diberitahu waktu berapa lama, berapa jam kira-kira dalam seminggu dia harus mengajar. Untuk external PhD, dan funding biasanya diambil dari grant yang kemudian dicari oleh supervisor di awal, kemudian si supervisor ini nanti yang punya grant, nanti dia membuka lowongan untuk internal PhD tersebut. Kalau misalnya untuk external PhD yang istilahnya bawa duit dari luar, bawa uang, yang kita cari dari beasiswa atau ada juga beberapa teman-teman di sini di Belanda yang dia bekerja sambil PhD, itu juga nggak masalah. Biasanya tanggung jawabnya juga agak berbeda. Rata-rata yang extra PhD itu tidak diwajibkan untuk menjadi tutor, tapi ada yang kemudian direkomendasikan atau kemudian ditarik untuk kemudian juga menjadi tutor atau mentor atau lecturer di kuliah-kuliah tertentu, tapi rata-rata tidak wajib. Jadi untuk extra PhD ini benar-benar hanya fokus untuk apa yang kemudian ia teliti istilahnya. Untuk kuliah ada ini juga kembali lagi ke supervisor. Jadi ketika kita datang, biasanya kalau untuk saya pengalamannya ketika dulu sebelum datang dan sebelum mendapat LOE, saya ada semacam wawancara dulu, walaupun saya akan menjadi extra PhD. Jadi si supervisor tahu nih kira-kira saya kurangnya apa yang belum saya tahu dan seterusnya. Kemudian ketika sampai di sini ditanya lagi, menurut kamu kurangnya masih di mana? Apa yang perlu kamu lakukan untuk bisa akhirnya mencapai apa yang kemudian kita tuntut? Kemudian saya bilang saya masih belum tahu banyak tentang statistik karena di sini statistika lebih advance, metode juga lebih advance. Kemudian akhirnya si supervisor memasukkan saya ke dalam satu kuliah, tapi saya tidak perlu mengikuti ujian dan sebagainya, jadi saya hanya mendengarkan saja, jadi istilahnya sit in. Tapi ada juga teman saya yang berpengalaman ketika dia datang, dia harus mengikuti kuliah sebagai murid istilahnya, dan kemudian dia harus mengikuti ujian dan mendapatkan kredit dan seterusnya. Ada juga teman lain yang punya pengalaman lain, jadi dia ketika datang, dia diikuti ke dalam satu institut lain yang berbeda dengan PhD yang dia lakukan, tapi kemudian dia harus istilahnya ikut ke dalam kuliah semester di tiap semester, dan kemudian ada kredit-kredit yang kemudian juga harus dia kejar. Jadi kembali lagi itu tergantung ke supervisor, apakah kemudian dia mau kemudian menyuruh kita untuk masuk kuliah, menurut dia kita perlu atau enggak, dan juga inisiatif dari kita sendiri. Jadi apakah nanti kita mau ikut kuliah atau workshop dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Mas Moli. Oke, jadi memang ada istilahnya tanggung jawabnya juga, dan lagi-lagi ada tanggung jawab juga untuk ya mulai dari mencari data, mencari istilahnya reading materials yang harus dibaca, terlalu dirumuskan ke dalam penelitian. Jadi lumayan padat ya dalam kurun waktu 4 tahun, juga betul-betul sangat banyak kegiatan yang harus diselesaikan dengan komitmen 4 tahun sebagai peneliti atau PhD di Belanda ini. Nah, kalau menurut Mbak juga nih, tantangan apa sih Mbak yang tantangan terbesar gitu kan ya, dan juga terberat lah gitu kan selama menjalani PhD di Belanda? Karena terus terang saja kita tidak hanya harus menyelesaikan penelitian kita, tapi lagi-lagi ya sebagai orang Indonesia kita English is our second language. Dari situ aja kita udah punya challenge tersendiri. Lalu harus merumuskan bacaan yang sudah kita dapatkan ke dalam bentuk tulisan akademik, itu juga lagi-lagi nggak gampang. Nah, menurut Mbak Tari sendiri ini gimana sih Mbak tantangan yang harus dihadapi seorang peneliti atau PhD di Belanda? Jadi tantangannya ada cukup banyak, tapi lagi-lagi tuh berbeda
apa yang dirasakan oleh setiap orang ya. Mhm. Jadi ada juga tantangan, pertama-tama sebenarnya tantangan terkait supervisor. Kalau saya alhamdulillah supervisornya baik, tapi sangat sibuk. Jadi kadang-kadang untuk bisa, jadi kalau di sini supervisor tuh ada daily supervisor, dia yang istilahnya ngangonin kita sehari-harinya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya kita tanyanya ke dia. Tapi ada juga supervisor besar atau si promotor. Ini yang sekali-sekali kita tanya, tapi biasanya kalau misalnya idenya udah beres atau udah jelas dulu dan daily supervisor sudah oke. Nah, untuk bisa kontak mereka tuh kadang agak sulit karena terutama kalau misalnya supervisor yang sibuk. Jadi kadang email saya baru bisa dibalas bulan kemudian itu istilahnya. Jadi dari kitanya sendiri juga harus punya inisiatif gimana caranya research plan kita itu benar-benar tetap jalan. Jadi juga harus harus memikirkan untuk scheduling-nya atau jadwalnya. Kemudian jadinya kalau misalnya mereka lagi sibuk, kita masih nyicil pekerjaan yang seperti apa dulu gitu istilahnya. Atau kalau misalnya mereka sibuk dan kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, kita mesti belajar apa sih? Jadi ketika di next step misal untuk analisis, kita udah nggak istilahnya pelangap-pelongo lagi, tapi bisa langsung mengerjakan si analisis itu gitu kira-kira. Lalu tantangan yang lain juga terkait dengan culture shock ya pasti. Jadi apalagi kan kalau misalnya kita budayanya cenderung iya aja ya. Tapi kalau misalnya di sini tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi supervisor saya di tahun-tahun awal dia tuh sampai bertanya kayak gini. Ini kamu bilang iya karena kamu setuju atau karena kamu paham atau kamu bilang iya karena Nggak enakan. ya nggak enakan atau Iya, iya heeh. tapi masih Biar belum cepet aja. paham yang Biar benar-benar cepet aja biasanya ye aja dipahami deh atau gitu kan gimana ya. gitu. Jadi dan mereka tuh nggak mau, mereka maunya Ya. ya direct kan. Jadi kalau misalnya kamu ngerti ya iya, kamu ngertinya kenapa, terus udah gitu kamu pikirannya apa, dan benar-benar mereka maunya critical thinking. Jadi kalau misalnya saya nggak setuju, saya harus bilang kalau misalnya saya nggak setuju dengan alasan Speak up gitu apa-apa-apa. ya, betul. Iya. Betul, jadi istilahnya harus asertif dan mereka tuh kembali lagi tergantung supervisornya. Supervisor juga ada yang standarnya cukup tinggi dan itu juga merupakan shock yang lain karena banyak apa istilahnya metode-metode analisis statistik yang udah advance banget lah, maksudnya sesuatu hal yang saya pas di Indonesia bahkan namanya aja saya nggak tahu gitu. Jadi mesti belajar sendiri, kemudian ya mesti inisiatif minta workshop atau tanya atau itu juga istilahnya apa ya? Pokoknya di sini yang penting harus bisa perencanaannya juga baik, harus inisiatif, harus berusaha untuk pikirannya fleksibel. Jadi jangan kaku ngikutin apa yang biasanya kultur kita aja, tapi juga harus berani berdebat, berani kemudian juga mendengar, kemudian mencerna dan seterusnya lah kira-kira. Oke. In terms of tadi udah nih kita belum main serius nih ya. Sekarang in terms of sedikit mengambil waktu senggang, mengisi waktu senggang. Menurut Mbak Tari nih, ketika kita sebagai seorang peneliti gitu kan ya, udah lagi suntuk-suntuknya gitu kan ya, kita tuh kayak punya jadwal tersendiri nggak sih Mbak untuk, oh yaudah deh saatnya aku berlibur gitu kan ya, saatnya aku istilahnya ntar dulu deh gitu kan ya, karena lagi-lagi ini komitmen kita dengan supervisor dan ini tentunya bisa kita bisa kita diskusikan lah gitu kan ya, karena bobot ataupun beban tiap orang kan juga kadang-kadang beda-beda nih ya gitu. Nah, apakah kita bisa tuh Mbak istilahnya di sela-sela kita lagi hektik ataupun di sela-sela kita emang lagi mumet gitu, kita diperbolehkan untuk okay, it's time to take a break and also maybe some holiday, apalagi di Belanda juga dekat ke sana kemari gitu. Nah, itu gimana Mbak? Ya, jadi kembali lagi tergantung supervisor, target, deadline, dan kita juga posisinya atau progresnya seperti apa. Di tahun-tahun awal kebetulan metode saya agak ribet istilahnya dan statistiknya juga tadi yang saya bilang advance. Jadi pas waktu di tahun-tahun awal itu saya holiday karena justru dipaksa supervisor. Jadi supervisor yang tanya, kamu kemarin pas waktu holiday kemana? Saya nggak kemana-mana ngurusin ini itu, terus gitu dia marah ke saya. Jadi kalau bagi orang Belanda itu penting untuk take a break. Biasanya mereka tuh mewajibkan kita dalam tanda kutip untuk liburan di summer break, biasanya Juli Agustus,
sekitar minimum banget 1 minggu, tapi itu aja udah diomelin. Jadi rata-rata mereka take a break tuh 2-3 minggu. Dan justru di bulan-bulan sekarang nih, jadi saya di sini tuh satu hallway cuma ada satu ruangan yang buka. Supervisor saya kebetulan katanya banyak deadline, jadi dia lagi datang hari ini. Jadi istilahnya di sini wajib, tapi itu apa istilahnya ya? Kita sendiri mandiri lagi-lagi menentukan kita progresnya sampai di mana dan kita harus ngapain istilahnya. Kalau misalnya memang lagi deadline-nya lagi banyak yang harus dikejar, ya paling nggak minimal 1 minggu lah. Saya biasanya menjadwalkan tadi di summer break dan di winter break. Karena pun saya kerja, percuma aja. Karena kalaupun saya kerja, supervisor saya juga, karena dia nggak kerja, jadi dia juga nggak akan balas juga semua email saya, gitu istilahnya. Iya. I think last thing gitu kan, sebelum kita masuk ke tanya jawab Mbak tentang support system. Nah, kira-kira nih sebagai seorang peneliti di Belanda gitu ya, kalau misalnya teman-teman yang di sini kan mungkin ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga gitu kan ya, kesananya tuh lebih baik kita sendiri dulu atau kita langsung boyong keluarga kita. Menurut Mbak gimana? Mungkin ada teman-teman Mbak juga yang sudah berkeluarga di sana, itu biasanya tuh seperti apa sih Mbak? Apakah kita harus fokus dulu, apalagi ini biasanya tahun pertama ada evaluation segala macam, nanti baru boyong keluarga, karena pas boyong keluarga kita juga harus memikirkan kesejahteraan mereka kan, apakah mereka juga harus disekolahkan di mana, bekerja atau gimana? Gimana menurut Mbak Tari? Betul. Ini karena saya belum berkeluarga, jadi saya ambil perspektif dari beberapa teman saya yang sudah berkeluarga dan kemudian memutuskan untuk tidak membawa atau kemudian akhirnya membawa keluarganya kemari. Ada yang memutuskan untuk tidak membawa, seperti Mas Wawan contohnya. Jadi lagi-lagi kembali lagi ke konteks dirinya sendiri dan keluarganya. Kalau misalnya dia secara pribadi bisa nih fokus ke dalam studinya, atau butuh support system tambahan selain dari teman-teman di sini, karena teman-teman pun juga bagi saya yang masih single ini jadi keluarga saya istilahnya di sini. Kalau misalnya mereka butuh, ada yang memilih untuk ya udah langsung boyong aja. Masalah kemudian nanti mereka sekolah, biasanya terutama kalau misalnya anaknya masih kecil ya, itu cenderung lebih mudah karena mereka adaptasinya cepat. Di sini sekolah di Belanda yang terutama dari public school itu gratis. Wajib untuk diikuti. Kalau misalnya si anak datang tapi terus begitu dia selama waktu tertentu tidak sekolah, itu bisa ditelepon si orang tuanya sama orang Belandanya. Terus udah gitu mereka sekolah, kalau misalnya di sekolah publik ini biasanya sekolahnya pakai bahasa Belanda, cuma kemudian nanti karena di Belanda juga rata-rata orang Belanda bahasa Inggrisnya oke ya, jadi mereka ada supportnya dari gurunya. Jadi walaupun mereka belum bisa bahasa Belanda, tapi biasanya ada guru yang kemudian memberikan perhatian khusus atau bimbingan. Dan di waktu yang sama mereka juga diajak pelan-pelan untuk kemudian bisa belajar bahasa Belanda. Dan agak berbeda dengan di Indonesia, kalau misalnya untuk anak-anak di sini, walaupun usianya katakanlah kelas 1 atau kelas 2 SD, mungkin bisa jadi mereka nggak langsung masuk kelas 2 SD, tapi dimasukkan ke kelas yang istilahnya lebih rendah, jadi lebih bawah. Untuk akhirnya mereka catch up dengan bahasa Belanda, dan seterusnya, dan itu nggak masalah. Dan kalau misalnya tahu-tahu dari learning goals yang mereka sudah catch up, terus begitu dari learning goals-nya kira-kira kemudian dia udah cocok nih untuk masuk ke kelas setara dengan 2 atau 3 SD, ya mereka bisa dimasukkan ke kelas tersebut gitu. Jadi agak beda sistemnya dengan di Indonesia. Tapi kalau misalnya mau sekolah internasional yang berbahasa Inggris, itu juga setahu saya ada, walaupun saya nggak tahu kondisinya di masing-masing kota, tapi ini berbayar, jadi semacam kelas sekolah swastanya lah kira-kira. Kalau misalnya membawa keluarga, terus itu tadi seperti yang Mas Nur bilang, ada yang kemudian beasiswa yang memberikan funding tambahan, tapi juga itu tergantung dari keluarganya sendiri, apakah kemudian funding yang diberikan itu cukup atau tidak. Karena kan ya mungkin ada keluarga yang anaknya banyak lah istilahnya, terus udah gitu jadi mereka harus memikirkan housing, mereka harus memikirkan ya tadi sekolah, kemudian makan dan segala macam, apalagi sekarang lagi inflasi. Biasanya si pendamping antara suami atau istri yang kemudian ikut, ada yang memilih untuk akhirnya bekerja di Belanda. Jadi kalau misalnya
PhD kita dapat residence permit-nya, visanya adalah visa untuk orang kerja, dan si keluarga yang diboyong kemari itu juga dia secara langsung akan bisa bekerja tanpa kemudian dia harus apply visa kerja dan seterusnya. Jadi mereka memilih, ada yang kemudian akhirnya memilih untuk kerja misalnya menjadi cleaning service di hotel atau misalnya jadi waiter, dan biasanya kalau misalnya sudah dapat kontrak dengan dengan pekerjaan tertentu, biasanya mereka juga akan diberikan asuransi dari si kantornya, jadi tidak perlu memikirkan asuransi lagi gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya ditanya apakah sebaiknya harus 1 tahun dulu atau langsung diboyong atau apa, saya kembalikan lagi sebenarnya ke konteks keluarganya dan konteks orangnya. Karena juga kalau misalnya saya agak berbeda dengan Mas Nur dan Mas Wawan yang istilahnya proposalnya sudah agak saklek, kalau saya agak beda. Kalau supervisor saya proposal ya udah seadanya aja, itu mah buat beasiswa kamu aja gitu istilahnya. Tapi pas waktu sampai di sini dibongkar Mas, jadi dari nol saya bikinnya. Mulai dari Jadi awal ya. betul, jadi sekitar 3-4 bulan pertama itu saya fokus ke proposal gitu sih. Jadi lagi-lagi semua pertimbangan pribadi kalau menurut saya. Oke. Dari 3 speaker, terima kasih banyak Mbak Tari ya. Dari 3 speaker, kita semua punya perspektif yang berbeda-beda, dan tentunya mudah-mudahan ini tetap bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya, untuk nanti akan melanjutkan atau mempunyai rencana melakukan penelitian di Belanda. Nah, sekarang saatnya kita akan memasuki ke sesi tanya-jawab ya. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom chat ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan pertanyaan, akan kita bacakan satu persatu ya, tapi nanti Molly juga akan memilah-milah dengan cepat gitu kan ya, kalau tadi sesuai dengan topik pembicaraan yang tadi sudah dibagi. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Sudah siap para speaker ya? Ini ada pertanyaan dari yang pertama dari Aitina Agustina, izin bertanya untuk semua pembicara ya. Kalau di Belanda, menurut para pembicara ini, topik-topik riset apa yang paling banyak diminati oleh funding dan juga supervisor? Serta pertanyaan terakhir dari Aitina, menurut para speaker ini sebenarnya sulit nggak sih untuk mendapatkan LOE? Nah, kita mulai dari Mas Wawan terlebih dahulu. Silakan Mas Wawan. Baik Mas Molly, terima kasih. Lagi-lagi dari perspektif saya ya, dan dari pengalaman saya nih. Kalau di Faculty of Health, Medicine, and Life Sciences, khususnya di Research Center saya, sepertinya tidak ada topik-topik yang harus ditonjolkan untuk diisi oleh posisi tetap, kecuali untuk yang internal PhD ya. Kalau untuk yang internal PhD yang mereka punya project, itu memang harus ada topik-topik atau judul riset yang harus mereka kerjakan dan mereka involve di situ bersama tim mereka gitu. Nah, kalau status kita sebagai eksternal PhD candidate ini itu lebih ke bagaimana ya, sebagaimana Mas Nur tadi jelaskan, bagaimana kita bisa approach supervisor yang betul-betul dia interest dengan penelitian kita dan sesuai juga dengan bidang keahlian dia. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi walaupun kita tidak termasuk dalam topik-topik yang memang diprioritaskan di departemen kita atau di research center kita, tapi supervisor kita sangat suka dan dia juga melihat punya peluang ini untuk bisa dipublikasikan atau dikerjakan dalam waktu beberapa tahun ke depan, dengan senang hati supervisor yang membimbing kita. Tapi mungkin untuk informasi ini teman-teman bisa searching ya di website expertise masing-masing supervisor, sehingga pada saat kita approach dengan supervisor kita bisa tahu nih expertise dia maunya di bidang apa begitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, sulitkah dapat LOE? Ya, tergantung tadi, karena kalau supervisor sudah oke, everything will be fine, ya. Everything will be fine. Artinya, supervisor akan merekomendasikan aplikasi kita ke administrative office untuk dikeluarkan official letternya supaya bisa digunakan untuk aplikasi beasiswa atau segala macamnya. Begitu, Mas Molly. Oke, silakan Mas Nur dilanjutkan. Apa yang mau ditambahkan silakan. Jadi tadi pertanyaannya kira-kira topik-topik riset apa nih yang paling diminati oleh funding dan juga oleh supervisor? Kalau saya pribadi ya tentunya berbeda ya. Kalau saya jangan ngomong soal topik apa yang diminati,
ke dalam dulu, topik apa yang kita kuasai dulu, Bos. Ya. Kalau kita ngomong topik apa yang diminati di luar kita belum tentu kuasai, kita akan kesulitan sendiri, serius. Karena memang di sini itu akan sangat independen banget. Kalau kita belum punya basic, belum punya dasar, akan sangat menakutkan ke belakangnya ketika nanti kita gagal. Karena begini, bahkan sebelum saya masuk diterima di sini, saya itu memberikan transkrip nilai saya, ada 6 ijazah tuh Mas, kepada supervisor saya, dan ternyata saya juga sampai sekarang surprise. Supervisor saya itu meneliti satu persatu mata kuliah apa saja yang saya ambil, dan ketika ada satu mata kuliah yang belum diambil, dia ngomong sama saya, saya kan risetnya tentang international criminal law sama international humanitarian law ya. Jadi tentang hukum perang dan ada sangkut pautnya dengan hukum pidana internasional, hukum perang dan hukum hak asasi manusia internasional. Jadi ada di situ ketika dicek di ijazah saya, supervisor saya nanya ke saya dulu ya, kamu kayaknya belum pernah ngambil mata kuliah ini deh. Nah, tak cek beneran saya aja lupa ya. Oh iya beneran. Jadi sampai si detail itu agar supervisor saya itu yakin kalau kita punya basic, punya dasar, punya pengetahuan, punya pemahaman dalam bidang itu. Nah, ketika itu kita punya dasar, baru kita, oke, basic kita apa, dasar kita apa, kemampuan kita apa, pemahaman kita apa, baru kita ngelihat keluar. Oh, ternyata ada topik yang sangat dekat dengan kemampuan keahlian saya nih. Kita hajar aja itu. Nah, ketika itu lagi booming, kita buat proposalnya sesuai dengan kemampuan kita tentunya ya. Kita kirim, kena, sudah. Jadi memang satu, melihat internal kita, konteks kita, basic kita seperti apa, baru kita melihat keluar ketika ada suatu case yang lagi lagi booming lah dulu, misal Brexit lagi boomingnya, apa yang dapat kita ambil dari konteks Indonesia. Kalau dalam konteks kalau saya sosial ya, karena penelitian hukum, penelitian sosial, saya ngomong soal kasus internasional, konflik internasional seperti apa yang sedang lagi booming, kita ambil di situ, kita hajar di situ. Nah, adapun apakah itu nanti ada lowongan atau tidak, kita tinggal mutusin ini mau internal atau eksternal tadi kayak yang Mbak Eka bilang. Kalau semisal Mbak Tari, kalau semisal walaupun itu tidak ada seatnya dalam konteks bidang penelitian itu tidak ada, tapi kalau supervisor kita itu yakin, itu menarik, itu bagus, dia sudah percaya, dia bisa saja ambil aja itu. Maksudnya memang itu benar-benar ada. Artinya begini. Ya tadi dibilang internal itu ada temanya. Biasanya seperti itu di beberapa kampus ada temanya. Tetapi kalau semisal yang eksternal, tapi LOE saya internal, Mas. Saya tidak tahu. Dan saya pernah diajari ngajar juga. Supervisor saya bilang, nggak usah ngajar dulu. Karena memang perlu adaptasi. Nah, jadi saya ngajar atau tidak itu bukan saya yang memutuskan, supervisor saya yang memutusin. Nah, itu yang pertama. Terus yang soal kedua tadi apa, Mas? Sorry. Kira-kira susah nggak nih mendapatkan LOE? Saya nggak tahu kalau di beberapa fakultas lain mungkin beda pengalamannya. Jadi di Fakultas Hukum, Mas Wawan dan Mbak Tari, ada namanya Scientific Committee. Jadi yang memutuskan kita dapat unconditional LOE itu bukan supervisor. Supervisor bisa memutuskan untuk memberikan LOE tapi yang kondisional. Ya, jadi ada syaratnya adalah Scientific Committee. Scientific Committee adalah sebuah komite yang dibuat oleh fakultas di mana itu independen yang bisa memutuskan apakah di Fakultas Hukum sini dia diterima sebagai PhD researcher secara unconditional atau tidak, itu Scientific Committee. Dan di Scientific Committee ya wawancara jelas. Saat itu saya ada 3 profesor dan satu dari prodi, yang jelas ada 4 orang yang mewawancari saya, dan tanpa campur tangan supervisor saya. Nah, agak aneh juga. Kemudian dari Scientific Committee itulah kemudian memutuskan, oke, ini jadi pertama kali saya dapat LOE itu adalah LOE kondisional dari supervisor.
Kemudian setelah scientific committee diputuskan oleh scientific committee, baru saya dapat LOE unconditional. Kalau tadi ada pertanyaan LOE dulu atau funding dulu, itu bisa dua-duanya ya. Bisa funding dulu oke, dapat, baru kita nyari LOE. LOE dulu bisa juga. Kalau dalam konteks saya adalah, saya saat itu kebetulan, jadi saya pertama dapat kondisional karena belum scientific committee ya. Dan setelah saya selesaikan semua proposal saya dan proposal saya yakin, supervisor saya dikasihkan ke scientific committee. Nah, itu kebetulan agak limit dengan pendaftaran LPDP. Jadi beberapa hari sebelum pendaftaran ditutup, saya kebetulan udah dapat yang LOE unconditional yang dari scientific committee itu. Oke, silakan Mbak Tari dengan pertanyaan yang sama juga. Kira-kira Siap. nih, apa namanya, riset apa yang paling banyak diminati oleh funding dan supervisor, serta sulit nggak sih mendapatkan LOE? Mungkin ini juga sekalian bisa menjawab pertanyaan terkait dengan cara memilih topik, lalu kemudian akhirnya bisa ikut si promotor atau enggak. Jadi tadi setuju dengan Mas Wawan dan Mas Nur, yang penting juga kemudian keahlian kita apa, kira-kira kita bisa ngikutin atau enggak. Cara yang paling gampang adalah, kalau misalnya saya kebetulan juga dapat rekomendasi untuk lihat supervisor nama-nama tertentu, terus begitu kemudian dari sana yang saya lakukan adalah tadi sama seperti Mas Wawan, baca website, lihat sebenarnya topik-topik dan yang dipegang oleh si supervisor itu apa, kemudian lihat artikel jurnalnya. Dari artikel-artikel jurnalnya kemudian saya lihat metode apa yang biasanya kemudian dipakai oleh si supervisor tersebut, caranya dia analisis itu seperti apa, karena dalam arti bahwa ketika kita sudah sampai di sana, kita harus siap untuk dengan topik tersebut, bahasan tersebut, scope tersebut, dan analisis dan metode tersebut. Jadi itu dulu yang penting, kira-kira kita sanggup atau enggak. Lalu kemudian kalau misalnya nanti terkait dengan funding, kalau misalnya tipsnya dari saya adalah biasanya kalau misalnya LPDP ketika lihat proposal penelitian kita, itu kemudian lihat juga si reference-nya atau si daftar pustakanya. Jadi apakah kemudian di proposal penelitian kita itu mensitasi penelitiannya si promotor atau kopromotor. Jadi nanti si organisasi funding atau misalnya pemberi beasiswa itu memang tahu kalau misalnya kita memang ke sana akan ditangani oleh orang-orang yang ahli, itulah istilahnya. Kalau misalnya mau lebih naik lagi, si beasiswa juga biasanya akan lihat H-index atau reputasi si supervisor tersebut. H-index ini bisa kita lihat misalnya di Google Scholar atau di ResearchGate. Kalau misalnya terkait dengan topik, kalau misalnya untuk si supervisor, dia biasanya memang akan minat ke topik-topik yang dia arahnya ke sana. Atau dari awal dia akan bilang ke kita ketika wawancara atau perkenalan pertama, saya maunya kamu topiknya ini. Tapi kemudian nanti lagi-lagi itu kembali lagi ke supervisor. Kalau pemberi funding biasanya lihat expertise si supervisor, expertise kita, biasanya misalnya kita penelitiannya terkait apa, atau misalnya kita dosen di bidang apa, cocok atau enggak. Jadi misalnya jangan sampai, istilahnya kalau misalnya saya psikologi industri organisasi, tapi terus gitu nanti tahu-tahu saya penelitiannya tentang psikologi klinis gitu misalnya. Itu jangan sampai seperti itu. Dan ada juga untuk beberapa funder tertentu, ini agak bukan Belanda sih, tapi seperti Australian Awards, dia lihatnya sesuai dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, dan apakah itu merupakan sesuatu yang sifatnya urgent atau enggak sesuai dengan SDGs tersebut. Misalnya juga terkait dengan katakanlah misalnya tentang perempuan, terus gitu tentang bagaimana membangun ekonomi negara, dan seterusnya, kira-kira demikian. Oke, terima kasih banyak Mbak Tari dan juga kepada seluruh speaker. Saya akan jawab juga beberapa pertanyaan yang tadi saya sudah scan ya, jadi harap diperhatikan baik-baik kepada para seluruh teman-teman yang hadir di sini. Dari Niko, izin bertanya untuk jurusan Health Informatics yang recommended di universitas mana? Ini agak sedikit ambigu. Untuk yang Health Informatics, kalau misalnya mau mencari universitas itu bisa melalui www.studifinder.nl ya. Tapi kalau misalnya untuk mencari penelitian, teman-teman ini
bisa dilihat tadi di www.academictransfer.com ya, itu bisa melihat lowongan dengan penelitian yang ada di tersedia di universitas mana ya. Lalu selanjutnya ada juga nih teman-teman yang nanya tadi seputaran kalau misalnya research topik gitu kan ya. Misalnya belum ada. Nah, sekarang aku akan balik nanya, kalau misalnya belum ada bagaimana untuk mencari supervisor. Jadi kalau bisa ada dulu research topiknya ya, terus teman-teman juga bisa meramu proposal secara roughly dan juga bersiap untuk dikirimkan kepada calon supervisor supaya calon supervisor tahu, oh berarti kira-kira nih gambaran penelitian si A seputaran ini kayaknya aku tertarik dan pengen mengembangkan. Nah, itu bisa kayak gitu. Kalau belum ada topiknya itu gimana kita mau mulai penelitiannya ya. Oke, ini ada pertanyaan khusus tentang LPDP dari Laila. Ini pasti buat Mas Nur nih ya. Mas Nur, untuk beasiswa LPDP itu apakah LOE menjadi penentu untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Gimana dengan pengalaman Mas Nur nih? Oke, terima kasih. Penentu tidak, tapi penambah nilai ya, saya yakin. Jadi, tapi yang jelas begini, dalam proses di LPDP adalah satu berkenaan dengan CV kita ya, CV dalam artian pengalaman kita menulis, karena kan soal riset itu soal menulis ya pasti ya, menulis publikasi yang jelas ya. Dan yang kedua adalah ketika kita sudah punya CV yang ciamik lah ya, yang bagus nih ya, kita tinggal bagaimana cara mengungkapkannya kepada si pewawancara kita itu. Nah, LOE adalah salah satu cara untuk meyakinkan si pewawancara bahwasanya oke, saya sudah benar-benar siap, riset kita siap, topik kita siap, background penelitian saya oke, publikasi saya banyak. Nah, kalau kata Mbak Tari itu H-index saya tinggi, kira-kira kayak gitu deh. Kalau di Indonesia kan sekarang ngomongnya H-index Scopus, H-index anu lah ya. Kalau itu sudah oke, kita seolah-olah memberi message kepada pewawancara itu adalah yang cuman belum siap itu apa? Funding gitu aja deh. Setelah itu kita berangkat. Nah, kalau itu semuanya sudah oke, fundingnya cuman belum ada, LPDP ngasih funding, berangkat, tinggal berangkat aja. Artinya gini, yakinkan si pewawancara bahwasanya kita itu sudah siap semuanya, baik batin, dohir, publikasi, semuanya. Saya kurang cuman satu aja funding, setelah itu selesai, saya tinggal berangkat aja. Dan saya yakin, nah dan yang penting adalah pewawancara kita itu yakin bahwasanya kamu tidak hanya bisa berangkat, tapi juga bisa balik. Dalam artian selesai loh ya. Kalau cuma bisa berangkat, tidak bisa balik, susah nanti. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas Nur, mudah-mudahan terjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya ini juga yang sudah saya scan secara roughly. Ada pertanyaan juga tentang seputaran umur untuk mendapatkan atau mendaftar ke beasiswa. Yang saya tahu kalau misalnya batasan umur LPDP S3 itu adalah di maksimal 40 tahun ya. Nah, kalau Mas Awan tahu nggak Mas untuk EDB kira-kira maksimalnya berapa usianya untuk daftar EDB? Kalau kasus beasiswa saya, karena ini adalah project-based scholarship, dan memang diperuntukkan bagi SDM-SDM di universitas yang bekerja sama dengan EDB, persyaratan umur dikesampingkan, Mas Moli. Tapi sebagai pertimbangan juga mungkin ya, kalau terlalu senior, takutnya nanti pada saat melakukan prosesnya menghadapi kendala. Tapi saya tidak berbicara tentang umur tua, tidak boleh plus segala macam ya. Tapi mungkin bisa dipertimbangkan sebagai pertimbangan si penyedia beasiswa untuk memilah dan memilih kandidatnya yang mungkin bisa survive sampai beberapa tahun ke depan. Begitu Mas Moli. Betul. Ya. Kalau dari Mbak Tari, dari provider fundingnya ada maksimal umurnya Mbak? Kebetulan BPPLN itu setahu saya terakhir di angkatan saya, jadi sekarang sudah diserap ke LPDP. Jadi kami biasanya sama ya, 40 ya. mengikuti LPDP. Ya. Oke. Nah, lagi-lagi kalau untuk informasi batasan umur itu juga lagi-lagi tergantung dengan providernya. But again, ada yang dikesampingkan seperti ADB, ada juga yang maksimal di 40 tahun. Setiap provider juga mempunyai persyaratan yang berbeda-beda ya. Oke, nah ini aku ada pertanyaan yang akan aku langsung tujukan kepada Mbak Tari ya.
Mbak Tari, ini aku pengen tanya nih, izin bertanya. Di Belanda, apakah ada ujian kualifikasi atau syarat publikasi yang diwajibkan umumnya untuk syarat lulus PhD? Ini berarti untuk lulus defense ya. Kalau Yes. untuk lulus atau persyaratan defense, lagi-lagi tergantung dari supervisor, tergantung dari fakultas, dan tergantung dari universitas. Karena dari Universitas Maastricht pun saya, Mas Wawan, Mas Nur itu juga punya persyaratan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya untuk supervisor saya itu hanya minta 3 submit, 1 publish. Tapi teman saya yang lain di Amsterdam itu dia ada yang maunya kalau nggak salah 5 submit tapi nggak perlu ada yang publish. Jadi balik lagi itu enak banget memang. Balik lagi itu tergantung supervisor. Jadi enaknya sih kalau misalnya memang bisa ketemu sama supervisor di awal, ditanyakan dulu ke beliau kira-kira mereka maunya seperti apa. Dan supervisor pun juga ketika kita sudah sampai di sana, bisa jadi juga akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi karena saya waktunya istilahnya udah mepet nih, udah masuk tahun keempat, tapi saya baru aja submit paper pertama. Dia bilangnya, oke kamu submitnya 3-4 deh. Terus begitu dia akhirnya, oke ya udah kamu 3 aja gitu. Lagi-lagi ini akan ada perbedaan ya di setiap fakultas, universitas, dan juga supervisor. Thank you Mbak Tari. Aku akan mengundang lagi Mas Wawan. Mas, ini ada kan pertanyaan. Tadi kan Mas memperkenalkan diri sebagai dosen. Nah, nih ya pertanyaan dari Laila nih. Apakah praktisi yang minim pengalaman penelitian bisa mengikuti atau melanjutkan ke S3? Contohnya yang non-dosen deh gitu. Menurut Mas Wawan gimana? Kalau saya pribadi, siapa saja boleh ya dan punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tertinggi, termasuk teman-teman yang non-dosen. Tapi tergantung beasiswanya, seperti beasiswa Tari ini yang memang khusus buat dosen dari Kemendikbud ya, itu memang persyaratannya harus dosen dan harus punya NIDN ya dan harus punya bukti kinerja sebagai dosen untuk apply beasiswanya begitu. Untuk FDP mungkin Mas Nur bisa jawab lebih free ya, lebih fleksibel ya, siapapun boleh gitu, sama memenuhi persyaratan. Nah, untuk di kampus tujuannya, mungkin apakah dosen dan non-dosen itu saya pikir tidak menjadi pertimbangan bagi si supervisor untuk menentukan apakah beliau setuju dengan kandidat ini untuk dibantu supervisinya, lebih melihat ke bagaimana kemampuan secara personal si kandidat yang akan dia bantu supervisinya ke depan. Apakah bisa survive, apakah topiknya juga bisa supervisi bersama beliau, tanpa harus melihat background latar belakang pekerjaan. Malah praktisi lebih baik kan, maksudnya lebih banyak pengalaman di lapangan. Betul, Kalau betul. dosen hanya sebatas teori saja kita di kampus, dan kita Iya. pun juga banyak belajar dari praktisi di lapangan. Begitu, Betul. Mas Ini Moge. aku juga pengen nambahin. Jadi bagi teman-teman yang hadir di sini, kadang-kadang jangan ngerasa, aduh aku bukan dosen, aku nggak bisa ikutin S3. Jangan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya aku bukan dosen, aku masih punya keinginan untuk S3. Tapi kan kita juga bisa melihat kadang-kadang seperti ini. Kalau misalnya kita bisa membiayai diri kita sendiri, it's fine gitu kan. Berarti kita tidak perlu mendaftar beasiswa dengan syarat misalnya beasiswa yang khusus dosen ya pasti emang harus dosen gitu kan. Tapi bagi kita yang non-dosen sebagai praktisi itu kita bisa saja melakukan penelitian asalkan kita juga mempunyai solid background sudah melakukan metodologi penelitian. Let's say di S2-nya sudah buat skripsi atau tesis pasti juga sudah menjadi eligibility ya, itu satu. Terus yang kedua, dirasa iya nih aku bukan dosen, aku nggak percaya diri, atau nggak ntar ke depannya mau dipakai buat apa, lagi-lagi itu kan komitmen untuk diri kita kan gitu kan. Kalau misalnya kita ngerasa oh ya udah nggak mau ngelakuin S3 ya udah nggak apa-apa, tapi kalau kita mempunyai tanggung jawab untuk katakanlah saya pengen membuat satu solusi ini yang gampang aja ya, misalnya buat sampah gitu kan, ini gimana solusinya ke depan, saya pengen teliti, go ahead gitu kan ya, langsung cari supervisor, cari topik yang paling oke supaya ke depannya melakukan dan mengembangkan penelitiannya itu relevan dan bisa diaplikasikan, dan itu akan dibutuhkan oleh let's say pemerintah Indonesia gitu kan ya untuk mengatasi solusi sampah. Jadi jangan pernah berputus asa ya. Betul sekali.
Aku akan lanjut di pertanyaan dari Soraya khusus untuk Mas Nur katanya nih ya. Saat ini saya sedang studi S2 di Leiden nih Mas, sama-sama hukum nih ya, dan berencana untuk melanjutkan S3-nya di Leiden juga. Persiapan apa nih Mas yang bisa saya lakukan selama menjadi student master terlebih dahulu gitu kan ya. Lalu apakah saya tesis saya nanti itu harus menjadi acuan untuk proposal research di S3? Gimana menurut Mas Nur? Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau ini malah bagus sebenarnya. Kalau memang dia sudah punya pengalaman S2 di Leiden, sebenarnya yang harus siapa tadi namanya Mbak? Soraya. Mbak Soraya lakukan itu tinggal PDKT aja kepada supervisor yang potensial. Jadi gini, kira-kira gini, riset S2 yang jadi gini, kebanyakan saya enggak tahu di Leiden karena berbeda juga. Di Maastricht itu untuk S2 1 tahun ya. Tesisnya itu bisa dilakukan di pertengahan atau di akhir. Ini teman-teman yang baru berangkat September kemarin sama saya S2, sekarang sudah ada yang ngerjain tesis nih. Nah, tapi memang tesisnya jadi gini, antara disertasi dengan tesis berbeda ya, dalam level keseriusan dan dalam level topik, dalam level kedalamannya memang beda. Tapi paling tidak gini, ketika dia mengerjakan tesis S2-nya, dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Kalau bisa jangan berganti terlalu jauh. Karena apa? Karena dasar pengetahuan, dasar pemahaman ilmu atau dasar riset yang sudah ada lakukan itu akan menjadi modal yang bagus ketika nanti dilanjutkan ke level disertasi. Dan lagi-lagi saya bilang untuk teman-teman S2 di sini kan pasti dia diajar oleh beberapa profesor yang ada di kampus ya. Dan kalau memang itu potensial, oh ini srek nih dengan hati kita nih, dengan riset kita nih, deketi aja. Nah, ketika nanti balik kita dapat funding, kita kirim email kalau dia nilai plus pastilah ya. Nilai plus dalam artian dia sudah beradaptasi dengan sistem pendidikan di Belanda, dia sudah tahu bagaimana sulitnya lah ya belajar di Belanda, dan itu akan menjadi hal yang positif ketika dia akan mempropos dirinya ketika dia mau melanjutkan ke S3. Tapi lagi-lagi memang bukan artinya begini. Artinya yang tidak dari S2 di Belanda sekalipun, di luar negeri sekalipun punya kesempatan. Artinya begini, kesempatannya sama, cuman paling tidak jaringan teman-teman di sini yang sudah S2 di sini akan lebih banyak ketika dia ingin melanjutkan lagi di Belanda daripada yang tidak, itu saja. Tetapi untuk kesempatan sama, saya pikir seperti itu. Dan saya lanjutkan saja risetnya, artinya yang sudah Anda lakukan di S2, lanjutkan pada tingkat yang lebih dalam, lebih luas ya. Maksudnya bukan luas superficial ya, tetapi konteksnya cakupannya luas, tetapi mengerucut ke dalamnya lebih dalam, kayak gitu. Dan tadi ada sekaligus menjawab pertanyaan soal apakah bisa riset di Belanda, bisa dua-duanya di Indonesia dan di Belanda. Saya kebetulan juga risetnya di Belanda juga, riset saya di Belanda dan di Indonesia juga. Karena bahkan saat ini supervisor saya juga sangat, ya saya beruntung ya, sangat saklek tapi baik ya. Karena dokumen saya, dokumen hukum ya, yang menjadi source saya, menjadi bahan hukum saya itu kalau di Belanda pasti berbahasa Belanda. Jadi supervisor saya menginsist saya, kamu harus belajar bahasa Belanda. Dan yang penting adalah kita ketika sudah jadi di sini, kita tuh ada funding yang diberikan, ada duit euro yang diberikan oleh universitas agar kita bisa melakukan itu. Kursus di Belanda, bahasa Belanda pun bisa gratis, bahkan itu bisa dijadikan funding ketika kamu untuk presentasi di negara-negara seperti di Italia, Spanyol, dan sebagainya. Itu kalau tidak salah ada sekitar 2.500 ya. Kalau di konteks Fakultas Hukum, kalau di Mas Wawan dan Mbak Tari saya tidak tahu. Oke, thank you Mas Nur, dan juga mudah-mudahan terjawab untuk Soraya. Nah, ini pertanyaan akan langsung tujukan untuk Mas Wawan ya, pertanyaan terakhir ya dari Gustri. Selamat sore. Mas mau tanya nih, kira-kira waktu itu LOE-nya itu prosesnya berapa lama? Ya, kemudian tadi kita ngobrolin nih ya, dan juga berita yang lagi heboh juga.
Isu krisis housing di Belanda apakah benar gitu kan ya, sulit mendapatkan rumah khususnya bagi yang sudah punya berkeluarga dan juga anak. Gimana Mas Wawan, silakan. Oke, baik Mas Moli. Sedikit informasi yang pertanyaan tentang ini ya, yang tadi Mas Nur respon tentang penelitian di Indonesia atau di Belanda Ya. ya. Kebetulan saya pengalamannya penelitiannya di Belanda, di Indonesia gitu. Jadi mau tidak mau harus ke lokus penelitian langsung untuk melakukan penelitian, untuk mengumpulkan data primer. Nah, memang kita diperbolehkan untuk kembali ke Indonesia, tetapi ada peraturan tertentu yang berhubungan dengan izin tinggal kita di Belanda. Ada batas-batas waktu tertentu yang tidak boleh melewati seberapa bulan. Saya kurang paham juga nih berapa bulan, apakah 8 bulan atau 6 bulan, karena ada beberapa peraturan yang mengatur seperti itu. Jadi make sure apabila kita field trip ke Indonesia, mengumpulkan data, harus balik lagi ke Belanda untuk mengerjakannya. Apabila dibutuhkan extra time untuk mengumpulkan data, boleh balik lagi ya. Tadi asal atas izin dengan supervisor dan mematuhi peraturan izin tinggal di Belanda gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tentang LOE berapa lama ya bergantung ya, tergantung dengan masing-masing fakultas dan instansi. Contoh Mas Nur tadi harus ada scientific committee, mungkin itu time ya Mas untuk menunggu keputusan begitu ya. Tapi dalam kasus saya waktu itu 2016 saya dapat LOE, kemudian diperpanjang sampai dengan 2019. 2 minggu saya menunggu supervisor saya akhirnya mengirimkan unconditional offer dari Faculty of Health and Medicine and Life Sciences di Maastricht University, sehingga itu yang bisa saya gunakan untuk aplikasi beasiswa. Tapi sekali lagi tergantung dengan masing-masing administrasi di fakultas, karena jujur saja di Maastricht kita nggak punya satu pintu untuk seperti di Indonesia harus ada prodi doktornya segala macam yang mengurusi administrasi. Kita di sini tergantung dengan fakultas masing-masing, begitu Mas Molly. Housing, yes, is quite the huge issue across the country. Dan kalau di Maastricht saya bisa sharing kalau tidak dapat akomodasi langsung pada saat sampainya di Maastricht, mungkin bisa tinggal sementara dengan teman atau segala macam. Nah, kuncinya komunikasi ya, komunikasi dengan teman-teman yang sudah ada di kota tersebut gitu. Jadi sebelum keberangkatan betul-betul jauh-jauh hari dipersiapkan komunikasi bagaimana mendapatkan temporary accommodation sebelum nanti kita memang memilih dan mengurus housing yang betul-betul cocok dengan kondisi kita, apalagi dengan membawa keluarga, membawa anak, itu memang betul-betul harus sesuai. Karena di sini sangat strict sekali Mas Molly, untuk housing itu nggak boleh kita tinggal satu studio diisi dengan 10 orang, satu anggota keluarga, itu nggak boleh, kita kena denda sama pemerintah Belanda begitu. Harus proper ya, karena demi keamanan juga dan harus keselamatan. proper. Ya, anak-anak harus punya ruangan sendiri, orang tua harus punya ruangan sendiri begitu. Tapi kalau kita mencoba nggak bakalan susah kok. Artinya once you are here, coba-coba aja apply ke housing nih. Termasuk Mas Nur nih, dia lagi apply housing nih. Semoga dapat ya Mas Nur ya, mudah-mudahan. Semoga dapat ya Mas Nur ya. Dan juga aku boleh menyarankan juga nih buat teman-teman yang mungkin tinggal dikit lagi mau berangkat atau sedang mencari housing, segera connect juga dengan PPI Belanda ataupun PPI Kota Belanda ya. Ada banyak PPI Maastricht, PPI Tilburg, Utrecht, The Hague, dan segala macam kota di Belanda. Karena mereka yang tahu di lapangan. Siapa tahu gitu kan ya, ada yang list dari students sebelumnya sudah selesai, bisa langsung diteruskan dengan teman-teman juga yang akan segera datang, itu bisa banget. Jadi, dan saya juga selalu berpesan kepada yang mau berangkat ke Belanda, jangan put everything on the very last minute, karena jangan sampai nanti di waiting list-nya di paling akhir. Jadi mudah-mudahan di waiting list-nya di paling atas supaya next-nya bisa dapat akomodasi yang cepat. Dan memang berita yang di luar sana juga benar apa adanya ya. Jadi ada housing crisis di Belanda, dan jangan khawatir juga bahwa pemerintah Belanda sedang membangun berbagai macam gedung akomodasi, yang namanya juga bangun rumah apartemen kan nggak 5 menit jadi ya. Kita bukan hidup di dalam dunia candi, pasti itu butuh waktu gitu kan ya. Jadi pasti ke depannya pemerintah Belanda juga akan terus meneruskan pembangunan, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan jumlah tempat tinggal yang proper juga buat para calon international student dan juga calon-calon peneliti dari Indonesia untuk ke Belanda gitu deh. Well,
Sudah 5.30 ya, sudah saatnya kita berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, aku ingin sekali dimulai dari Mbak Tari, terus juga Mas Nur sama Mas Wawan, ada hal yang ingin disampaikan, pesan-pesan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini. Dan kalaupun misalnya pengen drop link-nya juga, bisa langsung drop di kolom chat ya. Aku dari Mbak Tari dulu, silakan Mbak Tari, ada yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri sesi ini, Mbak Tari? Semangat untuk Bapak Ibu, Mas Mbak yang sedang berpikir untuk meraih S3, tidak perlu jadi dosen, betul. Bisa nanti setelah S3 mau jadi peneliti atau tadi seperti kata Mas Muli, menyelesaikan problem-problem Indonesia di tempatnya masing-masing. Betul juga tadi untuk bisa sampai di S3 harus cek-cek kembali supervisor, banyak-banyak istilahnya riset sendiri, kemudian lihat-lihat universitasnya, lihat supervisornya, lihat funding dari mana. Sulit di sini, tapi bukan tidak mungkin. Housing juga demikian, yang penting kita juga selalu saling jaga koneksi, saling jaga network, gitu kira-kira. Thank you Mbak Tari. Continue Mas Nur, silahkan. Kalau saya pesannya gini, jangan pernah berhenti bermimpi, karena ketika mimpi pertama kamu terlaksana, masih ada mimpi selanjutnya yang harus kamu gapai. Jadi saya ketika dulu bermimpi untuk ke Belanda, ketika sampai ke Belanda, ternyata ada mimpi lain. Dan itu baru ternyata ketika mimpi pertama itu baru startnya. Ada step-step yang lain yang harus. Nah, tapi yang jelas jangan pernah berhenti bermimpi saja. Itu. Thank you Mas Nur. And last but not least, Mas Wawan. Sip, ini pujangga Mas Nur ini ya berat ini apanya nih, belajarnya pun dari buku hukum nih, makanya bisa menyusun kalimat dengan baik. Mantap Mas Nur. Kalau dari saya sih Mas Moli, niatkan betul-betul kita pengen sekolah, pengen menuntut ilmu, karena ini salah satu ibadah juga ya buat kita, maksudnya mencari ilmu gitu, belajar dari orang lain, kemudian sharing apa yang kita punya dari Indonesia begitu. Dengan niat yang baik, insya Allah mudah-mudahan segalanya akan berjalan lancar, mudah-mudahan walaupun tidak sesuai dengan planning kita setiap saat, tapi at least kita mencoba untuk mencari dan memecahkan setiap permasalahan yang akan kita hadapi selama this PhD trajectory journey ini ya. Dan mudah-mudahan kita semua sukses, dan teman-teman yang ingin berniat sekolah tetap semangat dan persiapkan diri dengan baik begitu. Thank you so much Mas Wawan ya. Terima kasih sekali kepada seluruh speaker yang sudah hadir di sini secara virtual langsung dari Masri Belanda, dan ingin saya sampaikan juga bahwa mudah-mudahan webinar yang kita adakan kali ini betul-betul bisa menginspirasi di awal tahun ya, di awal tahun yang baru, bisa menjadi semangat baru untuk mewujudkan cita-cita dan juga rencana untuk melakukan penelitian di Belanda. Dan tentunya kami sebagai Muslim Indonesia akan terus mengadakan kegiatan ini demi membantu teman-teman ya. Ini hal sedikit banget yang bisa kita bantu, karena terus terang yang bisa merealisasikan dan juga yang bisa berbuat untuk langkah selanjutnya adalah teman-teman sendiri ya. Saya Molly pamit, kembali lagi nanti di hari minggu depan kita akan ada beberapa sesi lagi, tapi bukan PhD, ini buat yang master, karena sudah mulai di request banyak banget untuk yang master kapan. Tunggu aja informasinya, paling lambat besok ya akan kami upload informasi-informasi acara untuk study in the Netherlands online series berikutnya. Kalau gitu saya Molly pamit, sekali lagi terima kasih banyak, sampai ketemu lagi dengan kesempatan, dan juga buat seluruh para speaker sukses terus, mudah-mudahan lancar dan juga selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan kesempatan, dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Sore, terima kasih. Sore, terima kasih Bapak. Terima kasih. Selalu